Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat, rahmat, dan berkahnya lah kita masih bisa berada di tempat ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, ya Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Yang saya hormati Pelaksana Rektor atau yang mewakili Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Farida Patinggi SPD MHum. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Bapak Supriyadi Toro MSI. Yang saya hormati Kepala Jurusan Pendidikan Sejarah dan IPS, Ibu Dr. Hasni SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Pendidikan Sejarah, Bapak Bustan SPD MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Kemaritiman, Bapak Dr. Ahmadin, Bapak Dr. Rifal MHum, Bapak Dr. Andes Lamalihu MHum, Bapak Ilham Samudra Sanur SPD MPD. Dan yang saya banggakan, teman-teman yang telah hadir membersamai kegiatan seminar ini. Laporan Ketua Panitia Sekolah Riset Maritim Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar 2026. Nama kegiatan Riset Lapangan Mata Kuliah Sejarah dan Wawasan Kemaritiman. Tempat pelaksanaan Perkampungan Terapung Suku Bajo, Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Tanggal pelaksanaan 11 sampai dengan 16 April 2026. Tema kegiatan Orang Bajo, Penjaga Laut di Teluk Mutiara. Jumlah peserta 69 mahasiswa dan 5 dosen. Biaya dari mahasiswa atau peserta, produk akhir, buku ber-ISBN yang diterbitkan secara nasional berjudul Orang Bajo, Penjaga Laut di Teluk Mutiara. Kebersamaan di atas segala-galanya, slogan yang terus terngiang di kepala, ia yang menjadi kata pengikat persaudaraan kita. Perjalanan nan jauh tak menjadi penghalang bagi kita untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya datang dari diri saya sendiri, diri saya pribadi. Saya sebagai ketua panitia, apabila banyak kekurangan dalam pelaksanaan penelitian seminar hingga dengan hari ini, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang terus membersamai kegiatan ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kepada teman-teman panitia yang terus-menerus mengorbankan semua pengorbanan demi terlaksananya kegiatan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir dari laporan saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikan terbang menjulang ke angkasa, indah berenang di lautan dalamnya. Semoga persaudaraan ini tidak ada batasnya, langgeng abadi hingga selamanya. Jalan-jalan membeli terasi, memetik buah di kebun Pak Sumardi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Imam pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda, remark. First remark by the lecturer in charge of the source, Mr. Dr. Andes Lamalihu MHum.
Please welcome to you. Sambutan pertama oleh dosen penanggung jawab mata kuliah kepada Bapak Dr. Andes Lamalehu M. Hum dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Salawat dan taslim kita sama aturkan kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang sempurna. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang dalam hal ini diwakili oleh pembantu Dekan 1, Wakil Dekan 1, yang kami hormati Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan Pendidikan IPS, yang kami hormati Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah, yang kami hormati Kepala Laboratorium Pendidikan Sejarah, adik-adik mahasiswa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa kegiatan riset lapangan ini itu sudah diadakan berpuluh-puluh kali. Itu sudah diadakan sejak tahun 1999 ketika pertama kali mata kuliah sejarah maritim itu dikenalkan, dibuka di Prodi Pendidikan Sejarah. Itu dimulai 1999. Kemudian itu berjalan setiap tahun, itu menjadi rutinitas dengan istilah yang berubah-ubah. Pertama itu dulu namanya praktek lapangan sejarah maritim. Kemudian berubah lagi menjadi studi lapangan. Ya, hari ini
itu hanya diseminarkan seperti hari ini. Kita buatkan PPT, kemudian ada video, ada galeri foto, ada narasi-narasi singkat. Tetapi mulai riset maritim 2025, karena ini adalah riset dan itu menghasilkan data yang sangat banyak sekali, yang menurut saya cukup bisa dipertanggungjawabkan karena itu adalah riset langsung di lapangan. Maka itu mulai kami bukukan. Ya. Jadi 2025 kemarin itu sudah dibukukan dan diterbitkan secara nasional, itu bagi ISBN. Ini yang kemarin yang kami terbitkan. Ini hasil riset di Kalimantan Timur. Penulisnya itu namanya semua tercantum di sini. Semua mahasiswa peserta yang ikut di dalam riset itu tercantum semua di sini sebagai penulis. Kami dosen hanya bertindak sebagai editor. Riset kali ini juga nanti akan diterbitkan. Ya, tadi Ketua Panitia Saudara Imam sudah menyampaikan bahwa judulnya itu sama dengan tema ini. Orang Bajo penjaga laut di Teluk Mutiara. Karena rupanya setelah kami riset di sana, kami temukan banyak hal kearifan-kearifan lokal yang diperbuat oleh orang Bajo, yang dipikirkan oleh orang Bajo, dan yang direncanakan oleh orang Bajo untuk menjaga kelestarian laut. Kenapa? Karena Teluk Mutiara itu adalah teluk yang memberikan banyak sumber-sumber kehidupan bagi orang Bajo, sehingga mereka pun kemudian merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya supaya laut ini tetap produktif, memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, hasil riset kami kemarin itu sudah sekarang ini sementara dalam proses draft penulisan. Draftnya itu sudah hampir, untuk draftnya ya sudah hampir jadi, tinggal proses editing lagi, dan setelah proses editing akan diterbitkan lagi seperti ini. Jadi nanti riset-riset maritim setiap tahun itu akan selalu diterbitkan, ya, akan selalu diterbitkan, sehingga ya kalau misalnya nanti 10 tahun yang akan datang 10 kali diadakan riset maritim, berarti akan ada 10 buku yang diterbitkan. Saya berharap bahwa setiap angkatan itu bisa bersaing menghasilkan buku yang terbaik, ya, buku yang terbaik, yang bermutu, yang bisa menjadi bahan bacaan untuk mata kuliah sejarah dan wawasan kemaritiman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan kepada Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan IPS, Ketua Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah, dan terutama sekali rekan-rekan tim pengampu mata kuliah sejarah maritim yang sudah memberikan dukungan yang paripurna, sehingga selama kegiatan studi atau riset maritim di lapangan itu selalu kita mencapai sukses. Mungkin riset maritim hari ini adalah riset maritim terakhir saya yang saya ikut berpartisipasi membersamai mahasiswa. Tahun depan insya Allah akan diteruskan oleh teman-teman, karena per 31 Desember saya sudah memasuki masa purna tugas, dan oleh karena itu saya berharap bahwa riset maritim ini akan terus tetap dilanjutkan. Saya yakin dan percaya rekan-rekan tim riset maritim itu adalah tim yang sangat tangguh. Ya, ada Pak Ahmadin yang sudah cukup lama sekali berpartisipasi di dalam tim ini. Kemudian ada Pak Rifat, tim muda yang cukup energik, yang selalu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Kemudian ada Pak Ilham,
tim lapangan yang sangat tangguh. Ketangguhan beliau bisa dilihat waktu kita di Banggai, Lubuk Banggai, mau perjalanan dari Lubuk Banggai ke Banggai Laut, dia bisa menunda pemberangkatan kapal. Pada ini kapal umum, kapalnya orang, ditunda sampai 3 jam demi untuk menunggu tim maritim. Ini saya kira kemampuan tersendiri. Ya mudah-mudahan ini sekali lagi tradisi ini bisa dilanjutkan. Hari ini kali ini adalah angkatan ke-26. Ya, jadi angkatan ke-26 yang ke Popisi ini, ke Banggai Laut. Yang ke Kalimantan Timur kemarin angkatan 25 dan ini hasilnya mereka sudah terbitkan. Tinggal kita tunggu nanti hasil angkatan 20 ke-26. Ya, mari kita berikan support supaya buku mereka lekas terbit dengan mutu yang bagus. Ya, dan itu sekali lagi itu bisa dilanjutkan oleh angkatan-angkatan berikutnya. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second remark by the coordinator of the History Education Study Program, Mr. Bustan SPD MPD. Please welcome to you. Sambutan kedua oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah kepada Bapak Bustan SPD MPD dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Ahmadin MPD. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah dan Pendidikan IPS Ibu Dr. Hasni MPD. Yang saya hormati Kepala Laboratorium Pendidikan Sejarah dan Pendidikan IPS Bapak Dr. Amirullah MPD. Yang saya hormati tim riset sejarah maritim, dosen pengampu. Saya kira tadi yang membawakan sambutan ada Bapak Dr. Andes Lamalihu MHum, kemudian ada Bapak Dr. Ahmadin, kemudian ada Bapak Dr. Rival MHum, dan satu lagi mungkin sedang bertugas di tempat lain, Bapak Ilham SPD MPD. Dan tentu yang hadir perwakilan dosen dari Prodi Pendidikan Sejarah, saya kira ada Ibu Rusmana Dewi SPD MHum, terima kasih sudah hadir Bu. Dan tentunya adik-adik mahasiswa yang hari ini akan melangsungkan seminar yang berkaitan dengan praktek sejarah maritim yang dilaksanakan di Desa Popisi, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dan juga para hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di ruang yang sangat mewah ini. Seingat saya praktek lapang itu baru pertama kali diadakan di tempat ini. Sayangnya pesertanya tidak dimaksimalkan, ya. Dan tentu salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ingin menyampaikan selaku koordinator program studi, saya kira hari ini juga hari istimewa. Kenapa? Karena bertepatan dengan 20 Mei, itu adalah hari kebangkitan nasional. Ya, mudah-mudahan dengan hari kebangkitan nasional 20 Mei ini, seperti tadi yang disampaikan oleh
laporan atau sambutan dari perwakilan dosen dari sejarah maritim. Kajian-kajian riset ini tidak berhenti sampai di sini dan bukan hanya sekedar ajang formalitas untuk menggugurkan kewajiban mata kuliah sejarah maritim di Prodi Pendidikan Sejarah, tetapi bangkit menghasilkan produk yang bisa dibaca oleh khalayak umum. Apalagi beberapa minggu terakhir ini kita disempatkan pemberitaan yang agak menghebohkan dari pihak kementerian bahwa prodi atau jurusan yang kurang relevan dengan industri itu akan dievaluasi untuk dipertimbangkan akan ditutup. Ya, dan tentu ini menjadi suatu mawas diri bagi kita khususnya Prodi Pendidikan Sejarah yang karenanya hari ini yang dianggap banyak memberi sumbangsi terhadap industri adalah jurusan atau prodi yang berkaitan dengan eksakta. Dan kita di Prodi Pendidikan Sejarah itu berkaitan dengan ilmu sosial sehingga dianggap kurang relevan dengan perkembangan industri. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita di Prodi Pendidikan Sejarah. Bagaimana menjadikan konteks warisan masa lalu itu bisa dituangkan untuk hari ini agar itu berdampak bagi khalayak umum. Dan saya kira salah satu hal yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2024 yang mengadakan praktek lapang di Sulawesi Tengah itu adalah satu hal yang bisa memberikan satu dampak bagi masyarakat. Dan begitu pula saya kira nanti disampaikan tadi oleh dosen bahwa ini akan menghasilkan satu produk berupa buku, dan itu sangat luar biasa bagi saya. Dan memang inilah yang dibutuhkan, bahwa hasil riset itu tidak berhenti di praktek lapang, tetapi ada produk yang kemudian dengan produk itu dibaca oleh khalayak umum, tidak tersimpan rapi hanya berupa laporan. Dan Prodi menunggu hasil terbitan bukunya yang berupa ISBN itu, Pak Alam, beserta dengan tim sekolah riset. Karena tadi sebelum saya ke sini dibisiki oleh Pak PD1 bahwa Pak Alam itu sebenarnya bukan dosen pengampu mata kuliah, tetapi dia adalah kepala sekolah dari Sekolah Riset Maritim. Ya. Ya. Jadi kelihatannya ini sudah mapan. Ya, karena tadi disampaikan oleh dosen pengampu bahwa studi ini atau praktek lapangan ini itu sudah berlangsung sejak tahun 99, dan saya baca secara singkat itu hanya berhenti di dua tahun terakhir tidak ada praktek, Pak ya. Itu di tahun 2019 dan di tahun 2020 karena di masa itu ada COVID sehingga tidak ada aktivitas praktek lapang karena physical distancing. Kita dilarang secara bertemu tatap muka sehingga tidak ada. Tetapi setelah itu 2021 dan seterusnya sampai hari ini itu masih berlangsung. Dan saya kira juga ini menjadi kado istimewa bagi Bapak Lamalihu selaku pengampu mata kuliah ini ketika nanti saya kira akan diberikan estafet, atau dalam hal ini adalah pelanjut dari pengampu mata kuliah ini, karena sebagaimana tadi sampaikan bahwa Bapak Dr. Nes Lamalihu MHum ini tahun ini akan purna bakti. Tapi saya kira jasa beliau, tenaga beliau, pikiran-pikiran beliau selama menjadi dosen pengampu mata kuliah secara maritim ini akan selalu dikenang dan tidak akan pernah jadi purna bakti, Pak. Ya, dan saya juga berharap silaturahmi maupun juga kegiatan-kegiatan akademik semaksimal mungkin nanti bisa tetap melibatkan Pak Lam di mata kuliah sejarah maritim. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Saya selaku koordinator program studi merasa tertantang tadi dari panitia yang membacakan pantun, sehingga juga saya secara pintas membuat pantun. Tapi pantun saya sederhana. Ya, saya bacakan pantun saya. Duduk santai di Pantai Losari, menatap kapal melintas lautan. Mari jaga warisan bahari, pusaka nenek moyang sepanjang zaman. Sekira itu, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tweet remark by the Dean of the Faculty of Social Science and Law. Sambutan ketiga oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bidang Akademik, kepada Bapak Dr. Ahmadin SPD MPD, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya perlu diulangi, kurang semarak. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah seperti full gedung teater. Ya, baik. Pertama-tama tentu perlu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita masih sempat berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri satu agenda penting, satu majelis ilmiah yang kita beri nama Seminar Hasil Riset Sejarah dan Wawasan Kemaritiman. Kemudian selawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW senantiasa kita kirimkan, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alam jahiliyah ke alam ilahiyah, yang dalam bahasa Al-Quran sering kita lapalkan sebagai minaz zulumati ilan nur wala nabiyya ba'da. Ya, sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial, pertama-tama izinkan saya menyapa pertama-tama Ibu Ketua Jurusan Dr. Hasmi SPD MPD, kemudian ada Bapak Kepala Laboratorium Bapak Dr. Amirullah MPD, sang konten kreator. Tepuk tangan dulu. Ya, meskipun belum terlambat, tepuk tangan juga untuk Ibu Ketua Jurusan. Ya, berikutnya izinkan saya menyapa ada Bapak Koordinator Program Studi, Bapak Kandidat Doktor atau calon dokter sebentar lagi insyaallah, Bapak Bustan SPD MPD. Tepuk tangan. Ya, berikutnya ada Bapak Dr. Andrus Lamalihu, Kepala Sekolah Riset Maritim, yang sementara meninggalkan kita 5 menit insyaallah. Kemudian ada Bapak Ripal SPD MPD, tepuk tangan. MHUM, yang sekira selama studi maritim banyak memberikan motivasi, juga banyak memberikan durian. Ya, berikutnya ada perwakilan dosen dari Prodi Pendidikan Sejarah, ada Ibu Rusmala Dewi Kabubu SPD MHUM, serta
Anandaku sekalian mahasiswa, ya baik yang memprogramkan mata kuliah sejarah dan wawasan kemaritiman, ya maupun mahasiswa prodi pendidikan sejarah secara keseluruhan. Ya, atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta segenap mahasiswa, maka saya mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena ini adalah maritim. Ya, berikutnya mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial, beliau minta maaf karena hari ini ada kegiatan bersamaan, ada agenda yang bersamaan dengan kegiatan kita, yakni ada kegiatan promosi doktor di Fakultas Ilmu Sosial, dan beliau tampil sebagai pimpinan sidang sehingga tidak sempat hadir bersama kita. Ya, meskipun demikian, ada beberapa pesan beliau. Pertama, ya beliau sebagai pimpinan fakultas mensupport, mendukung kegiatan kita, kegiatan praktik lapangan kita, ya sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh angkatan sebelumnya, dan beliau menitipkan pesan ya bahwa kegiatan penerbitan buku itu tidak berhenti tahun ini, bahkan di tahun-tahun sesudahnya. Pak Dekan berharap tradisi atau kebiasaan mempublikasikan kegiatan riset lapangan dalam bentuk buku itu dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, Pak Dekan juga menitip pesan kepada para mahasiswa ya bahwa jangan hanya berhenti di publikasi buku. Idealnya juga katanya hasil riset lapangan itu ya dipublikasi dalam bentuk karya ilmiah, di publikasi jurnal ilmiah. Ya lebih bagus lagi kalau dia jurnal yang terindeks Sinta, meskipun dia hanya Sinta 6. Itu penyampaian Pak Dekan, dan saya kira patut kita perhatikan bersama-sama. Kalau hari ini kita hanya mampu menghasilkan produk hasil riset dalam bentuk buku, yang mudah-mudahan besok apa yang diminta, apa yang disampaikan Pak Dekan bisa mewujud karya ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terindeks Sinta, meskipun di Sinta terakhir, yakni Sinta 6. Berikutnya, saya juga mengapresiasi kegiatan ini, meskipun di awal prosesnya mulai dari proses kegiatan persiapan itu mengalami sejumlah kendala berdasarkan laporan mahasiswa, tapi alhamdulillah pada hari ini kegiatan seminar hasil riset itu berhasil kita wujudkan, dan saya mewakili pimpinan fakultas yang mengapresiasi itu, memberi jempol pada semua mahasiswa, semua dosen pembimbing atas kerja keras ini, sehingga pada hari ini seminar hasil temuan lapangan berhasil kita wujudkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya kira cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin berpantun. Saya tidak mau kalah dengan yang lain. Lupa nih. Ikan cepak, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ladies and gentlemen, let's watch a video of maritime field trip. We start in Makassar, stop in Luwuk, and finally
live in Poppy City life. Over 5 meaningful days. Enjoy watching. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama video kilas balik perjalanan studi lapangan maritim kami. Dimulai dari Makassar, singgah di Luwu, hingga akhirnya tiba di Desa Popisi. Selama 5 hari penuh makna, inilah catatan perjalanan kami. Selamat menyaksikan. Kak, ada tadi nah itu yang pembacaan Al-Quran beda samaan ada di video tapi tersimpan itu kalau ada gitu jarang langsung
today's seminar, the presentation of finding of our incredible presenters. We now hand the forum over to the moderator. Our moderator today is Miss Anuroma Suci Habibah. The floor is yours. Acara selanjutnya, yaitu acara inti seminar kita pada hari ini, yakni pemaparan hasil temuan lapangan dengan beberapa presenter yang sangat luar biasa dan kece pada hari ini. Tepuk tangannya. Untuk selanjutnya, forum diserahkan ke moderator. Moderator kita pada hari ini adalah Saudari Anuroma Suci Habibah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Master of Ceremony yang telah memandu acara pembukaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan dan memandu kegiatan inti pada kegiatan seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anuroma Suci Habibah, selaku moderator dalam sesi inti seminar hasil temuan riset lapangan pada mata kuliah Sejarah dan Wawasan Kemaritiman dengan tema Orang Bajo Penjaga Laut di Teluk Mutiara. Baiklah, sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan saya membacakan susunan sesi inti seminar hari ini. Yang pertama, ada pemaparan hasil temuan riset lapangan terkait komunitas Bajo di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu pada sesi kedua ada sesi tanya jawab dan diskusi, dan sesi terakhir yaitu sesi penarikan kesimpulan. Adapun sesi ini merupakan hasil temuan riset lapangan terkait kehidupan masyarakat Bajo, hubungan mereka dengan laut, serta peran mereka sebagai penjaga ekosistem dan budaya maritim di kawasan Teluk Mutiara. Namun, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak. Jadi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan para presenter hebat kita pada siang hari ini. Mereka adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah angkatan 2024 yang telah turun langsung melakukan riset lapangan terkait komunitas Bajo di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita sambut presenter pertama kami, yaitu Muhammad Nisham. Muhammad Nisham ini berasal dari Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ia lahir di Sebatik, Malaysia, tepatnya pada tanggal 30 September 2004. Ia adalah putra kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari Bapak Andi Amir Faisal dan Ibu Sarifah Sanusi. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Di waktu luang, ia gemar bermain bola dan suka menjelajah. Adapun pedoman hidup yang sangat inspiratif dari Muhammad Nisham ini, walaupun ringgit di kantongku, tapi Garuda tetap di dadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lalu kita sambut kepada presenter kedua kita, yaitu Saudari Imel Putri Cahyati. Imel Putri Cahyati ini lahir di Buta Turatea, Jeneponto pada tanggal 5 Juni 2007. Ia adalah anak tunggal dari Bapak Muhammad Irman Nurdin dan almarhumah Ibu Darnawati. Imel merupakan lulusan dari Manjeneponto
di mana bercerita dan mendengarkan cerita sudah menjadi hobinya. Adapun pedoman hidup yang unik dan penuh makna dari email ini ya, berduit, di mana arti D itu berdoa, U untuk berusaha, I untuk berikhtiar dan dan T untuk bertawakal. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita melangkah ke presenter ketiga kita pada siang hari ini, yaitu Saudari Anissa Hairia Haris, yang akrab disapa Anissa. Anissa ini lahir di Pinrang pada 22 Desember 2005. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara, putra dari Bapak Muhammad Haris dan Ibu Eni Mustafa. Anissa kemudian tinggal dan dibesarkan di Bumi Nenek Mandomo, Kabupaten Sidenren Lapang, dan merupakan alumni UPT SMA Negeri 1 Sidenren Lapang. Ia terus menekuni hobinya yaitu membaca buku, serta menjalani kesehariannya dengan moto hidup Veni Vidi Vici. Masuklah kita kepada presenter keempat, yaitu Saudara Andi Watam. Watam ini lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Juni 2006. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, putra dari almarhum Bapak Sudirman dan Ibu Jusneyati. Watam merupakan lulusan UPT MAN 1 Kota Makassar. Mendengarkan musik dan menonton film suatu hobi bagi dirinya. Adapun pedoman hidup yang ia jalani yaitu tidak perlu ada yang disesali hari ini, cukup kita perbaiki. Masuklah kita kepada presenter kelima, yaitu Saudari Mutiara Imelia. Mutiara Imelia ini lahir di Bumi Masen Rempulu Enrekang pada 24 Maret 2006. Ia adalah anak bungsu dari Bapak Ramli dan Ibu Surtia. Mutiara ini merupakan lulusan UPT MAN 3 Bone, bernyanyi dan berolahraga sudah menjadi hobinya. Adapun pedoman hidup yang ia jalani yaitu bukan siapa-siapa, mohon maaf, kami dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Masuklah kita kepada presenter terakhir, yaitu Muhammad Ridwan. Ridwan ini berasal dari Bumi Lasinrang, Kota Pinrang. Ia lahir pada 22 Agustus 2006. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, putra dari Bapak Muhammad Ramli dan Ibu Mulyanti. Ridwan adalah alumni SMA Negeri 1 Polewali Mandar. Di waktu luang, ia gemar mendengarkan musik indie dan membaca novel. Adapun pedoman hidup yang Ridwan tekuni yaitu tak perlu jadi sempurna, cukup jadi dirimu yang sebenarnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada ke-6 presenter hebat kita pada siang hari ini. Untuk presenter silakan duduki tempat yang telah panitia sediakan. Mohon maaf, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, kan tadi ada kesalahan teknis. Jadi di waktu ini kami akan menampilkan video dokumenter yang telah dilewatkan pada sesi pertama tadi. Dipersilahkan.
Dokumentasi atas kegiatan riset lapangan kita di Desa Popisi. Tanpa berlama-lama, kepada Saudara Muhammad Hisham selaku presenter pertama dengan alokasi waktu 15 menit. Nanti jika waktunya sudah hampir habis, saya akan beri kode untuk menyelesaikannya. Kami persilakan untuk menyampaikan pembahasan mengenai prosedur dan metodologi pelaksanaan kegiatan riset lapangan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham yang akan membawakan materi tentang prosedur dan metodologi pelaksanaan. Saya juga merangkap sebagai sekretaris kepanitiaan di Sekolah Riset Maritim dalam mata kuliah Sejarah Wawasan dan Kemaritiman. Teman-teman bisa lihat di atas, langkah awal kami dalam praktik lapangan ini, kami mulai dengan persiapan, yang dimana kami menentukan lokasi awal dari praktik lapangan kami ini sendiri. Sekitar tanggal 26 Januari 2026 di dalam kelas, tepatnya di jam mata kuliah Sejarah Wawasan dan Kemaritiman, dihadiri dengan 4 dosen pendamping sekaligus pembimbing mata kuliah itu. Kami membahas beberapa penentuan lokasi
sekaligus pembentukan kepanitiaan dan dipilihlah beberapa kepanitiaan inti dan ketua panitia, sekretaris, dan bendahara. Adapun penentuan lokasi, kami memberikan 4 opsi pada saat itu, yang diantaranya adalah Labuan Bajo, Banda Neira, Jakarta, dan Labengki di Sulawesi di Sulawesi Tenggara. Namun dalam sesi rapat kami juga menyeleksi tempat-tempat tersebut apakah cocok. Kami memperhatikan berbagai aspek tempat-tempat tersebut, mulai dari lokasi, apakah bisa diakses secara mudah ke sana. Kami memperhatikan, terus kami juga melihat apakah di sana ada akses untuk bisa dihubungi, kayak semacam alumni atau saudara kerabat yang bisa dihubungi untuk bisa membantu kegiatan prakab kita. Dan dari hasil voting, kesepakatan bersama pemungutan suara didapatkan Kepulauan Banggai Laut menjadi tujuan praktek maritim angkatan 2024. Adapun kegiatan yang saya buat nanti akan saya lampirkan di belakang. Surat kepimpinan fakultas untuk memberitahukan bahwasanya kegiatan kami ini akan diadakan pada waktu sekitar tanggal 10, sekitar 11 sampai 14. Terus ada Bupati Dinas Perhubungan. Surat ini kami tembuskan ke dalam daerah Banggai Laut dengan tujuan untuk meminta agar dimudahkan akses di sana, dan kami mendapatkan akses berupa mobil untuk bisa digunakan ketika kami melakukan riset di Banggai Laut. Adapun instrumen dan pedoman wawancara yang telah disiapkan secara bersama dan dibantu oleh Pak Lamaliu dalam proses pembuatan pedoman wawancara. Itinerary, dalam sesi rapat juga kami membentuk sebuah itinerary susunan rundown acara yang kami buat sendiri. Pembagian kelompok, saya sendiri membagi kelompok sekitar 6 kelompok, 8 kelompok dalam untuk memudahkan pengambilan sampel nanti di daerah Banggai Laut. Budget sendiri adalah budget berasal dari saya tidak lampirkan semua, ini hanya sampel saja, itinerary dan instrumen pedoman wawancara. Next. Nah, perjalanan awal kami dimulai sekitar tanggal 11 April, sekitar jam 6 pagi kami sudah mulai berkumpul di kampus. Sebelum ke bandara kami diberi wejangan sama dosen tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika perjalanan kami dari Makassar ke Lubuk Banggai. Salah satunya adalah nasihat dari para dosen, Pak Lam mengatakan jika ada sesuatu barang yang diberikan dari orang luar itu jangan semena-mena untuk diambil, jangan semena-mena untuk dibantu, karena takutnya ada kejadian semacam penipuan atau apalah begitu. Itu harus kita antisipasi nanti ketika di dalam perjalanan. Perjalanan kami dari kampus ke Bandar Udara Hasanuddin, kami tempuh menggunakan dua dalmas melalui jalan tol. Sampai di Bandara Hasanuddin, penerbangan kami terbagi menjadi 2 sesi. Menggunakan kapal udara Batik Air. Sesi pertama di jam 10. Pemberangkatan sekitar 1 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin ke Lubuk Banggai. Sesi kedua itu di jam 1. Ada sedikit terjadi
sedikit terjadi kendala dalam proses pemberangkatan atau delay pesawat. Makanya jeda antara pemberangkatan pertama dan pemberangkatan kedua itu 1 jam jedanya. Terus ketibaan di Lubuk Banggai tadi, kami menggunakan bis atau Dalmas tadi dipaparkan ke pelabuhan Lubuk Banggai, lalu menggunakan kapal atau feri untuk menyeberang lagi ke daerah Banggai Laut dengan estimasi waktu sekitar 7 jam. Kami berangkat itu di jam 3 sampai itu kira-kira jam 8 sampai atau 9 malam itu. Terus dengan bantuan juga dari lobi-lobi dosen sendiri, kapal itu kami berhasil tahan karena keberangkatan feri pada saat itu sangat cepat sebelum kedatangan kami. Namun dengan bantuan para dosen dan Pak Ilham melobi kapten kapal sehingga kapal tersebut mau mengundur perjalanannya sekitar 3 jam, teman-teman. Jadi kapal mengundur jadwal perjalanannya 3 jam. Setelah sampai di Banggai Laut, kegiatan kami yaitu melakukan penelitian sesuai dengan itinerary kami dan juga mengambil sampel menggunakan instrumen hasil wawancara kami itu tadi. Lalu di tanggal 14 di jam 7 kami mulai check-in. Kebetulan lokasi nginap kami dengan pelabuhan itu tidak jauh, sekitar 200 meter saja dari pelabuhan lokasi nginap kami. Jadi ketika jam 7 itu kami sudah bersiap-siap, lalu check-in di pelabuhan, langsung naik ke kapal. Perjalanan dari Banggai Laut menggunakan kapal Sinabung itu estimasi waktu sekitar 27 jam. Lalu kami transit juga di daerah Bau-Bau di pelabuhan Murhum. Lalu melanjutkan perjalanan ke Makassar.
itu dimulai di jam 5 subuh sampai jam 7. Di situ semua anak-anak atau teman-teman sekalian itu disuruh membersihkan semua barang-barangnya, prepare semua kebutuhannya, dimasukkan ke dalam tas-tas mereka masing-masing. Lalu kita sama-sama berangkat dari homestay, jalan kaki ke pelabuhan itu sekitar 200 meter, check-in lalu pulang menggunakan kapal KM Sinabung. Ini, nih. Lanjut. Nah, luaran kegiatan kami. Nah, mungkin itu sedikit dari saya mengenai metodologi penelitian kami. Saya Muhammad Isyam pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada presenter pertama kami, yaitu Muhammad Isyam. Baik, kepada Saudara Email Putri Cahyati sebagai presenter kedua, kami persilahkan untuk menyampaikan hasil temuan mengenai profil Desa Popisi. Baik, terima kasih kepada moderator saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar pemaparan dari Sekretaris Panitia mengenai metodologi dan juga prosedur pelaksanaan riset maritim kita pada waktu lalu di Banggai, maka di sini saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran umum mengenai Desa Popisi yang dijadikan tempat riset maritim kita di angkatan 2024 ini. Oke, selanjutnya. Nah, Desa Popisi ini terletak di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Desa Popisi ini memiliki luas wilayah kurang lebih 7,3 hektar dan ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kondisi wilayah dari Desa Popisi, daratnya itu berbukit dan sedikit terjal, namun pantainya landai, sehingga mudah untuk mengakses laut. Ini sangat penting karena orang-orang di Desa Popisi itu dominan pekerjaannya adalah seorang nelayan. Selanjutnya di Desa Popisi juga ditumbuhi aneka ragam pepohonan seperti bakau, jati, serta tanaman komoditas seperti kelapa dan juga cengkeh. Selain itu, terdapat juga sumber mata air berupa sumur yang digunakan warga untuk keperluan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, Desa Popisi awalnya adalah sebuah dusun dari Desa Lokotoy. Nah, Desa Popisi ini menjadi sebuah desa pada tahun 1959. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Desa Popisi adalah dusun dari Desa Lokotoy yang dulunya Desa Popisi ini adalah bernama Sama Asasal. Nah, lalu kemudian seiring berkembangnya waktu dan perkembangan populasi di Sama Asasal, Bapak Paina, yakni kepala desa dari Desa Lokotoy itu menginisiasi perpecahan dari dusun Sama Asasal ini menjadi Desa Popisi, dan diangkatlah kepala desa pertama yakni Nasir Timpas yang menjabat dari tahun 1959 sampai 1975. Nah, kepala desa saat ini adalah Rahmat Rukman yang menjabat selama 3 periode. Jumlah penduduk dari Desa Popisi sebanyak 842 jiwa atau 238 kepala keluarga. Adapun agama yang dianut di Desa Popisi itu ada 3 agama. Yang pertama ada Islam,
yang menganutnya itu sebanyak 835 jiwa, dan ada Kristen Protestan yang menganutnya itu sebanyak 4 jiwa, Kristen Katolik yang menganutnya itu sebanyak 3 jiwa. Selanjutnya, nah, adapun ekosistem laut dari Desa Popisi, yang pertama adalah di Desa Popisi terdapat terumbu karang dan padang lamun. Nah, perairan di Desa Popisi itu juga dangkal yang merupakan habitat ikan karang. Salah satunya adalah spesies endemik, yakni ikan kardinal yang hidup di perairan dangkal di sekitaran Laut Banggai. Ada juga keanekaragaman hayati laut dengan nilai ekonomi tinggi, yakni ikan kerapu, kakap merah, baronan, gurita, teripang, dan cumi-cumi. Nah, saat ini pemerintah melarang penangkapan ikan Napoleon dan kerapu tikus dikarenakan ikan Napoleon dan kerapu tikus ini populasinya sudah menurun. Oke, selanjutnya. Nah, awal mula kedatangan orang Bajo di Popisi. Orang Bajo di Popisi awalnya berasal dari Pulau Peleng. Mereka datang secara bergelombang sejak tahun 1970-an dengan menggunakan perahu sope. Nah, mula-mula mereka itu tinggal di perahu sope yang diberikan sedikit atap daun nipah untuk melindungi dirinya dari panasnya matahari dan juga hujan. Orang Bajo yang pada tahun 1970-an itu dulunya berpindah-pindah atau nomaden. Nah, setelah tahun 1980-an, orang Bajo mulai membuat rumah apung di atas tebing karang, sekitar 500 meter dari bibir pantai. Jadi orang Bajo membuat rumah apung di tebing karang. Oke, selanjutnya. Nah, namun pada tahun 2002 terjadi tsunami. Nah, dari kejadian atau bencana ini, orang-orang Bajo itu kemudian berpindah, yang awalnya bermukim dan membuat rumah apung di tebing karang itu berpindah ke bibir pantai atau pesisir karena tsunami tersebut. Nah, rumah mereka saat ini itu umumnya berupa rumah-rumah panggung yang dihubungkan oleh jeti atau jembatan titian. Dulu rumah mereka menggunakan atap daun nipah, tapi sekarang sudah beralih banyak ke atap seng, seperti yang bisa kita lihat di gambar samping ini. Ada Desa Popisi, yang dimana Desa Popisi ini sudah dominan, yang bahkan kalau saya pribadi tidak menemukan atap dengan daun nipah lagi. Oke, saat ini sebagian besar pemukiman sudah berada di daratan pesisir, dan Desa Popisi ini juga sudah ada transportasi, angkutan umum yang sudah menjangkaunya. Oke, selanjutnya. Nah, populasi dan pendidikan orang Bajo. Jadi populasi orang Bajo di Desa Popisi itu sebanyak 96%, atau 812 jiwa dari total 842 jiwa penduduk di Desa Popisi. Jadi 4%-nya atau sekitar 15 atau 30 jiwa itu bersuku lain, baik itu suku Makassar, Bugis, Buton, Mandar, Saluan, dan Belantak. Nah, di Desa Popisi juga ada tokoh masyarakat Bajo yang sudah berhasil menduduki jabatan penting, seperti Bapak Wedi Patioel yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut. Dan ada juga Bapak Abid Haji Ilyas, Wakil Bupati Banggai Laut terpilih. Nah, adapun fasilitas yang ada di Desa Popisi itu tersedia sekarang adalah hanya PAUD dan juga SD. Ini dia, mungkin bisa dilihat. Ini ada PAUD-nya, nama PAUD-nya Padakuang Desa Popisi, dan ada SD Negeri Popisi. SD ini dibangun pada tahun 1983. Nah, jadi warga yang hendak menempuh pendidikan lanjutan setelah tamat SD harus dilakukan di luar Desa Popisi, baik itu di Desa Lakotoy atau di Kecamatan Banggai.
Nah, adapun data pendidikan yang kami dapatkan, yang sudah tamat SD itu sebanyak 261 jiwa, tamat SMP 82 jiwa, tamat SMK atau SMA sederajat 129 jiwa, diploma 3 ada 3 jiwa, diploma 4 ada 33 jiwa, belum tamat SD sebanyak 106 jiwa. Oke, next. Nah, selanjutnya bahasa dan budaya. Di desa Popisi, bahasa Bajo itu masih kental, yang masih digunakan di kalangan masyarakat termasuk generasi usia dari 4 sampai 15 tahun. Ya, walaupun demikian, anak-anak Bajo yang ada di desa Popisi tersebut itu belajar bahasa Indonesia di sekolahnya. Adapun pakaian adat dari desa Popisi itu mungkin bisa dilihat di sini ada teman yang memakai pakaian adat tersebut pada saat kita ke sana. Ini adalah pakaian adat kain safin yang berwarna hijau kuning. Model untuk prianya bisa kita lihat di sini itu celana dan songkok, dipakai saat pernikahan, upacara adat dan penyambutan tamu. Kalau perempuannya itu rok dengan tutup kepala berbentuk perahu. Oke, ada beberapa tradisi yang ada di desa Popisi. Yang pertama itu, maaf di sini ada kesalahan penulisan, tidak ada tradisi mencelupkan bayi. Padahal pada saat kita ke sana masih ada teman-teman yang menemukan tradisi tersebut. Jadi sampai sekarang tradisi itu masih dijalankan. Jadi ketika ada bayi lahir, maka tradisi mencelupkan bayi ketika bayi tersebut baru lahir itu masih ada. Selain itu, ada juga ritual pembuatan perahu, yakni mak baca-baca. Yang dibaca-baca itu adalah onde-onde dan kue lapis. Adapun pantangan dan kepercayaan yang diyakini dari orang-orang di desa Popisi itu, yang pertama adalah tidak melaut di hari Jumat, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya orang di desa Popisi itu dominan Islam. Jadi mereka tidak melaut karena sholat Jumat di hari Jumat. Oke, selanjutnya itu tidak melaut di bulan purnama, dan mereka juga percaya hantu laut, gurita raksasa, dan duyung. Nah, gangguan dari hantu laut, gurita raksasa, duyung itu bisa diatasi dengan doa, rokok, dan kopi. Adapun makanan pokok dari orang-orang di desa Popisi itu adalah sagu olahan atau sinole. Nah, sinole ini adalah sagu yang diberikan kelapa lalu digoreng. Nah, selain sinole ada juga kapurung. Oke, selanjutnya. Oh iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gambaran umum tentang desa yang kita jadikan tempat riset maritim untuk angkatan kami, yakni 2024. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.